Kita mulai dengan doa malaikat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Santa Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkan rahmat-Mu dalam hati kami, supaya sengsara dan salibnya kami berbahagia yang mulia, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas pagi ini. Engkau perkenankan kami boleh berkumpul di sini untuk mendengarkan pengajaran dari Romo yang terkasih, Romo Gunawan. Ini semua berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berkatilah jaringan kami, jaringan internet dan perangkat kami, agar kami dapat mengikutinya dengan baik mulai dari awal sampai akhir nanti ya Tuhan. Berkati juga hati, pikiran kami untuk dapat menerima apa yang akan Kau sampaikan kepadamu melalui roh kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama anak Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Monggo Romo. Sugeng enjing. Pagi Romo. Ya, kita melanjutkan lagi gelar-gelar Bunda Maria, tinggal beberapa. Kita sampai pada gelar Bunda Maria, Maria sebagai pintu surga. Dari kata pintu surga ada dua kata, pintu dan surga. Pintu adalah sebuah benda untuk menyekat dua ruangan. Ada ruangan, misalnya ruang tamu sama ruang makan. Kadang-kadang ada pintunya. Ruang tidur sama ruang makan ada pintunya. Juga memisahkan dua ruangan antara ruang dalam dan ruang luar. Maka kalau kita semua berada dalam sukacita, kita bersatu dalam satu ruangan. Itu kegembiraan, kebahagiaan, sukacita, kita hidup dalam satu ruangan. Tapi kalau lagi keluarga berantem, waktu itu ada cerita, saya nggak mau satu ruangan sama suami. Terus gimana? Satu tidur di kamar tamu, satu tidur di kamar mandi. Nah, itulah yang seringkali atau kadang-kadang terjadi kalau tidak ada sukacita. Itu pintu. Lalu ada kata surga. Surga itu apa? Di dalam kitab suci tidak pernah dijelaskan secara gamblang surga itu apa. Tetapi selalu digambarkan dengan
simbol, perumpamaan, kata-kata yang tidak jelas. Supaya apa? Supaya orang selalu mencari terus-menerus apa sih artinya surga, apa artinya neraka, apa artinya macam-macam simbol malaikat dan lain sebagainya. Simbol-simbol itu menggambarkan hal-hal yang indah dengan kata surga. Misalnya dalam kitab Kejadian, kita lihat Adam dan Hawa, orang pertama yang diciptakan oleh Tuhan, itu berada di dalam kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan. Maka mereka hidup di dalam persaudaraan yang sejati. Tidak ada satu penderitaan, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada malapetaka, dan lain sebagainya. Kalau kita gambarkan juga kejahatan di dalam kitab Nabi Yesaya, misalnya saja ketika Yesus mau mengutip kitab Nabi Yesaya, bagaimana sang Raja Damai itu datang, Raja yang membawa sukacita, itu ada dalam kitab Nabi Yesaya, bab 11 ayat 6-8. Digambarkan bagaimana suasana sukacita itu ada. Seperti orang yang berada di rumah Bapa di surga, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, adanya adalah damai. Misalnya dikatakan bahwa binatang-binatang yang biasanya berantem, berkelahi, itu di sana dalam suasana surga, itu indah sekali. Misalnya diungkapkan surga itu adalah ungkapan damai, serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Itulah gambaran-gambaran damai, ada Raja Damai di sana, ada sukacita, ada kebahagiaan. Nah, kalau Bunda Maria itu diberi gelar pintu surga, berarti apa? Ketika manusia berada di dalam dosa, tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, maka membutuhkan uluran kasih Allah. Maka Allah akan datang ke dunia yang penuh dengan dosa untuk menyelamatkan manusia. Nah, keselamatan itu datang dari Allah, dan Tuhan Allah mengutus putranya ke dunia. Maka gambaran surga itu dalam sukacita, di luar pintu surga adalah suasana kegelapan. Oleh karena itu, karena manusia sudah menderita, tidak bisa menyelamatkan diri, Allah akan mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia yang menderita. Maka peristiwa hadirnya Sang Juru Selamat, hadirnya Allah sendiri ke dunia dalam diri Yesus, itu hadir melalui sebuah pintu. Pintu surga dibuka, lalu bertemu dengan manusia. Kalau kita melihat gambaran dari Perjanjian Lama, ketika Adam dan Hawa itu berbahagia di rumah Eden, di Taman Eden, mereka penuh dengan sukacita. Tetapi ketika Adam dan Hawa itu berdosa, mereka dibuang keluar. Pintu surga dibuka, keluar kamu. Lalu Adam dan Hawa harus keluar di dalam penderitaan, lalu pintu surga ditutup. Maka di sana ada ruang terpisah antara surga dan dunia, sukacita, kebahagiaan, dan penderitaan. Nah,
rupa-rupanya Tuhan tidak mau umatnya, anak-anaknya ini menderita dan celaka terus, maka akan mengutus putranya sendiri ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Caranya bagaimana? Kita ingat Injil Lukas, bagaimana malaikat Tuhan diutus untuk datang ke Nazaret membawa kabar sukacita bahwa melalui Bunda Maria akan hadir putranya sendiri, Yesus Kristus. Maka dengan kata pintu surga berarti apa? Bunda Maria menjadi pribadi atau menjadi perantara bagi hadirnya Allah sendiri. Ya. Maka Bunda Maria menjadi pintu di surga yang membuka untuk kehadiran Sang Juru Selamat. Dan itu semua terjadi, pintunya terbuka karena Bunda Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Seandainya Bunda Maria itu tidak menjawab, tidak bersedia, maka pintunya akan tetap tertutup. Dengan pintu surga, berarti Bunda Maria menjadi pintu bagi hadirnya Kristus Sang Juru Selamat. Pintu hatinya Bunda Maria dibuka untuk menghadirkan Kristus Sang Juru Selamat manusia yang kemudian berkiprah di dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan keselamatan itu terjadi kapan? Secara sempurna terjadi pada saat Yesus mencapai puncak cintanya, yaitu di kayu salib. Mungkin Bapak Ibu juga pasti pernah mendengar kisah-kisah tentang penyaliban Yesus. Di sana ada apa yang terjadi. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata terakhir dari penyalibannya, kita sudah mempelajari waktu itu dari awal, ada 7 sabda Yesus yang terakhir di kayu salib. Ketika Yesus mengatakan kata-kata terakhir itu, apa yang terjadi? Matius, Markus menggambarkan adanya gempa bumi, adanya kegelapan mulai dari jam 12 sampai jam 3 dan lain sebagainya. Lalu salah satu yang ditulis oleh penulis Injil, Matius, Markus, dan Lukas, di sana Yesus berteriak dengan suara nyaring. Lalu terjadi tabir bait suci terbelah menjadi 2. Jadi sebuah refleksi yang indah ketika ada tabir bait suci menjadi 2, terbelah, sobek menjadi 2, korden itu sobek menjadi 2, rupa-rupanya itu menjadi sebuah simbol yang indah bagi kita semua umat Kristiani. Apa itu? Kita kembali kepada sebuah gambaran dari kenisah atau bait Allah yang kemarin kita renungkan. Ketika kita bicara soal tabut perjanjian, rumah kencana. Di sana kita bisa melihat gambar atau peta atau semacam bagian dari kenisah. Ada ruang-ruang yang terpisah. Yang paling depan adalah ruang Maha Kudus. Ya, yang di sana ada tabut perjanjian yang sampai sekarang masih dicari oleh orang-orang Yahudi, digali sampai di mana. Lalu antara ruang Maha Kudus dengan ruang berikutnya, ruang di tempat orang-orang pada berdoa, itu tertutup dengan kain korden atau dengan tabir bait suci. Antara orang yang di dalam dan di luar tidak ada relasi sama sekali karena tertutup. Sehingga orang yang di dalam tidak boleh masuk ke ruang yang Maha Kudus. Orang yang Maha Kudus tidak bisa melihat orang yang berada di luar. Maka ketika kemarin kita ceritakan, Zakarias berdoa lama sekali, ini ada apa? Karena tidak melihat sama sekali apa yang terjadi di dalam ruang Maha Kudus. Lalu tiba-tiba terjadi diceritakan ketika Yesus
berteriak dengan suara yang keras, Eloi, Eloi, lama sabachthani, atau dalam Lukas, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu terjadi gempa bumi dan kain korden sobek menjadi dua. Kain korden itu melambangkan apa? Itu pintu surga. Karena apa? Surga adalah di dalam ruang maha kudus, sedangkan di luar adalah dunia. Antara ketika adanya dosa antara ruang maha kudus, surga dan dunia, tidak pernah ada relasi sama sekali. Manusia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan tidak berbicara dengan manusia karena adanya dosa. Dosa menghancurkan relasi satu sama lain. Dalam keluarga, dosa juga membuat kita semua tidak bisa berbicara dengan leluasa. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyatukan kembali. Ketika Yesus wafat di kayu salib, darah bercucuran, dan banyak orang menyaksikan peristiwa yang sadis itu, dan Yesus wafat. Tiba-tiba kain korden itu sobek menjadi dua. Apa artinya sobek? Dengan sobeknya kain korden itu berarti apa? Berarti antara ruang yang maha kudus dengan ruang manusia yang lemah dan berdosa terhubung kembali. Sehingga orang-orang yang ada di dunia mendapatkan angin segar dari surga, dari Tuhan, sehingga berkat wafat Yesus, berkat pengorbanan Yesus, berkat cinta Yesus yang luar biasa, relasi kasih, relasi antara Allah dan manusia itu terhubung kembali. Sehingga manusia bisa menghirup udara surgawi sekarang ini melalui Yesus, sehingga orang-orang yang berdosa yang dahulu disingkirkan seperti Adam dan Hawa dibuang keluar, ini orang bisa berharap lagi untuk menikmati tadi dikatakan Yerusalem yang baru. Nah, itulah pengorbanan Yesus yang sungguh luar biasa, membuat pintu surga terbuka, sehingga manusia yang berdosa mendapatkan pengampunan. Dan kalau Bunda Maria diberi gelar pintu surga, berarti apa? Peristiwa relasinya manusia dan Tuhan terhubung kembali, itu semua berkat dari kesediaan Bunda Maria yang mengatakan bahwa Yesus akan datang melalui kamu. Kau akan melahirkan seorang anak yang harus diberi nama Yesus. Maka dengan demikian kesediaan Bunda Maria dengan segala konsekuensinya yang berat, maka hadirlah Kristus Sang Juru Selamat. Sehingga Bunda Maria menjadi pintu yang terbuka bagi hadirnya Kristus untuk menyelamatkan kita. Sehingga Bunda Maria kemudian diberi gelar pintu surga. Ya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang abadi. Maria disebut pintu surga, artinya tempat Allah keluar dari surga untuk mendekati manusia. Jadi melalui Bunda Maria, Allah dari surga datang untuk mendekatkan dirinya dengan manusia yang sudah tidak berdaya. Dan serentak pintu surga itu juga menjadi tempat manusia dapat masuk surga berkat anaknya Bunda Maria, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian pintu surga menjadi sebuah gelar dari Bunda Maria yang menjadi pilihan Allah untuk menjadi sarana bagi hadirnya Kristus Sang Juru Selamat. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria telah menjadi pintu dan membuka pintu bagi kita semua, sehingga dengan pintu yang terbuka, Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita semua. Marilah kita membuka
pintu hati kita juga untuk Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, agar kita boleh menerima sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Kalau pintu hati kita sudah terbuka, pasti semua akan menjadi indah karena. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya. Bagaimana pintu hati kita? Kayaknya Pak Re mau bicara. Ya, silakan Pak Ray. Pak Edi. Saya ingin menambahkan kemarin pada waktu saya pergi ke Israel lalu itu guide-nya saya sih mengatakan bahwa tabut perjanjian Allah itu sudah diketemukan katanya itu penemunya arkeolog Sharon Wyatt apa namanya tahun 79. Itu lokasi penemuannya di bawah Golgota katanya Jadi ini aja tambahan aja, mungkin Romo belum menggali lagi informasi, mungkin bisa dicari. Bener nggak itu? Katanya yang nemukan itu Iya ya. Saya malah belum mendengar Pak, tapi saya hanya melihat bahwa penggalian itu sekarang masih terus menerus. Dan penggalian itu tidak di Bukit Golgota. Penggalian itu ada di sebelah kiri Tembok ratapan. Tembok ratapan, ya. Mungkin ada yang pernah ke sana juga. Siska pernah ke sana ya? Ya. Pernah dong, beberapa kali. Yang di itunya, yang turun ke bawah itu. Iya. Turun ke bawah, ya. Teman saya itu bisa ngelihat. Terus waktu kita berdoa, dia melihat memang di situ, di bawah situ. Melihat apa? Baik suci. Dia bilang memang di sini tempatnya, tabut perjanjian itu ada di situ juga gitu. Dan di situ urapannya besar sekali di tembok ratapan itu yang kita masuk di lorong itu urapannya besar sekali. Tapi di Kalau situ saya kan bisa melihat, jadi dengerin dia cerita. Di situ kan tempatnya dipagarin ya ya. Dipagarin, nggak boleh ada yang masuk ya ya. Bisa turun. Bisa masuk. Bisa turun. Waktu kita ke sana kita nggak masuk memang Bu. Iya, makanya kita kan di atas masuk. Di situ banyak orang Yahudi berdoa terus-terusan, mereka bergantian terus berdoa. Betul. Iya. Ya, sekarang tempat penggalian itu sudah dalam sekali. Saya 2 kali masuk di sana, yang pertama sama yang kedua itu beda sekali. Yang pertama waktu itu belum terlalu dalam, sekarang sudah dalam sekali. Itulah salah satu usaha orang-orang Yahudi untuk menemukan 2 loh batu perjanjian yang memang pada saat zaman Nebukadnezar itu sudah diserang habis-habisan. Tetapi orang itu masih mau menggali. Waktu itu kan ramai sekali, dikira orang-orang Yahudi, orang-orang Israel mau membuat sebuah jalan bawah tanah untuk menghancurkan yang di atasnya. Di sana tenang-tenang, tapi di Indonesia hebohnya bukan main. Seperti waktu Trump itu memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat, itu kan ramai sekali di sini ya. Tapi di sana tenang aja, ada yang demo 5-10 orang katanya, tetapi di sini satu Indonesia itu. Negara saja tidak pernah heboh. Nah, itulah yang terjadi. Sekarang ini juga penggalian masih terus dijalankan, karena ternyata tembok barat atau tembok ratap itu panjangnya bukan main, sampai ke ujung. Ya, sekarang terus digali terus. Seandainya mereka betul-betul menemukan,
itu pasti mereka akan menuntut supaya Kanisah dibangun lagi di situ. Nah, ini kalau terjadi bisa perang dunia. Ya, itulah kira-kira. Mungkin ada peti yang lain, Pak, yang di Golgota. Oh iya. Mungkin Ya, petinya janda miskin. Tikas mah. Ya, nanti kita tanya saja sama orang di sana, karena orang-orang Yahudi itu banyak tahu cerita, tetapi tidak mengimani itu aja. Ya. Mereka masih punya pegangan agama Yahudi, Taurat Musa, agama buku. Ya, kalau orang Yahudi kan agama buku, tapi kalau orang Kristiani agama manusia pribadi. Itu yang terjadi. Mereka orang Israel kan percaya bahwa buku itu dibawa oleh Musa dari Gunung Sinai berupa Taurat yang kemudian disusun. Yeah. Ya, terima kasih Romo. Mau nanya, Bunda Maria disebut sebagai pintu surga, sedangkan Petrus pemegang kunci kerajaan surga. Relevansinya antara kedua istilah itu bagaimana, Mo? Nah, kalau itu kan gambaran yang lain yang ada di dalam Injil Matius bab 16 ya. Ya. Ketika Petrus menerima, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan berikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Akan kuberi kunci kerajaan surga. Itu hanya ada dalam Injil Matius, Injil yang lain nggak ada. Maka kunci itu bukan berarti Petrus menjadi juru kunci, enggak. Tetapi Petrus diserai Tuhan untuk menutup lubang yang menganga dan menjaga di situ. Ya, seperti yang ya, pernah nerangin ya. Ya. Jadi ini simbol-simbol, Bu. Ya. Bunda Maria juga simbol mengenai kehadiran Yesus dalam diri Bunda Maria yang disimbolkan dengan pintu surga. Ini tidak ada hubungannya dengan apalagi Bu Re. Oke. Makasih, Mo. Saya jadi ingat Romo pernah menerangkan yang sebagai batu karang, terus batu karangnya menutupin lubang itu ya. Ya. Oke. Makasih, Mo. Lagi yang mau sharing, bagaimana pintu itu terbuka bagi Tuhan ketika kita menerima Yesus. Wiwi kayaknya mau bicara, Wiwi. Ayo, Wiwi. Enggak, maksudnya gini, kita bernakel tuh kan selalu ada kayak gorden gitu, Mo. Itu yang dimaksud gorden yang terbelah, sobek itu ya, Mo? Apa? Di tabernakel kan ada gorden. Iya. Itu yang dimaksud gorden yang tabir. Ya, Mo. Tabir. Ya, sejak Yerusalem itu kenisahnya gordennya sobek menjadi 2, sejak saat itulah gereja tidak ada gorden lagi. Maka kita tidak punya gorden di gereja-gereja kita karena sudah sobek, semuanya sudah terbuka, sehingga ketika kita masuk gereja kita tidak mempunyai gorden, tidak tertutup antara altar tabernakel dengan umat. Langsung begitu masuk, kita ketemu Tuhan Yesus yang hadir di dalam tabernakel. Iya. Sejak saat itu tidak ada lagi gorden. Oke. Makasih, Mo. Antara Allah dan manusia terhubung kembali berkat Yesus yang wafat, berkat Yesus yang berkorban, bertumpah darah, dan itulah nilai keselamatan yang disimbolkan dengan gorden itu sobek menjadi 2. Sehingga pintu surga itu terbuka kembali, relasi antara Allah dan manusia terhubung
kembali dan manusia mendapatkan keselamatan. Itulah arti pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus adalah penebusan. Oke, makasih Mo. Baik. Makasih. Oke, yuk silakan Bu Leoni. Mari kita dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga, akhirnya kami sampai di ujung acara. Banyak yang dapat kami ketahui, menambah wawasan dan pengetahuan kami tentang Bunda Maria yang telah disampaikan Romo tadi adalah sebagai pintu surga bagi kami. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu taat dan setia meneladani Bunda Maria sebagai tujuan akhir hidup kami, yaitu ke surga, tempat kemuliaan-Mu. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah kami, Engkau memberikan kesehatan bagi kami, dan lindungilah kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang keluar dari hati dan pikiran kami, juga mulut kami adalah senantiasa hal-hal yang baik yang telah Kau ajarkan kepada kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Bunda Maria, doakanlah kami. Bapak Yusuf, doakanlah kami. Santo Mikael, Santo Gabriel, Santo Rafael, lindungilah kami. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semua dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.